Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatri Oktaviadi dengan NIM 2110 6120 1079. Kelas Manajemen 2, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM, yaitu tentang rangkuman materi dari 1 sampai 14. Yang pertama yaitu bab 1 tentang pengertian hukum, tujuan dan sumber-sumber hukum, kodifikasi norma dan hukum, ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adalah undang-undang yang dibuat melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan dari hukum. Di dalam tujuan hukum tujuan hukum ada beberapa tujuan hukum. Yang pertama yaitu kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Yang ketiga yaitu sumber-sumber dari hukum. Sumber di hukum memiliki 2 sumber. Yang pertama yaitu adanya sumber material dan sumber formil. Yang keempat yaitu kodifikasi norma dan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang seseorang secara sistematis dan lengkap. Yang kelima yaitu adapun unsur-unsur kodifikasi ialah yang pertama itu jenis-jenis hukum tertentu, yang kedua sistematis, yang ketiga lengkap. Beberapa tujuan dari kodifikasi hukum yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua penyederhanaan hukum, yang ketiga kesatuan hukum. Beberapa yaitu kaidah atau norma hukum. Norma merupakan semua aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Keenam yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan yang berasal dari rumah tangga. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Selanjutnya saya akan merangkum bab 2 yaitu tentang subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang. Subjek hukum adalah suatu yang menuntut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama itu subjek hukum manusia. Yang kedua yaitu adalah subjek hukum badan hukum. Macam-macam badan hukum. Terdapat 2 macam-macam badan hukum. Yang pertama yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Di jenis badan pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. Yaitu pertama, benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah-pindah baik sendiri ataupun dapat dipindahkan. Yang kedua, benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Macam-macam pelunasan hutang. Terdapat beberapa macam-macam pelunasan hutang. Yang pertama, jaminan umum. Yang kedua yaitu jaminan khusus. Penggadaian atau gadai.
Penggadaian atau gadai adalah merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin sesuatu. Selanjutnya yaitu objek gadai. Semua benda bergerak pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Selanjutnya itu hipotek. Hipotek merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perhutangan. Objek hipotek, benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindahkan beserta segala perlengkapannya. Selanjutnya itu fidusia. Fidusia merupakan perjanjian aksesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia adalah bukti kreditur adalah sebagai pemegang jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Yang ketiga, hapusnya jaminan fidusia, yakni jaminan fidusia dihapus karena hal berikut. Yang pertama yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh si debitur. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek fidusia tersebut. Itulah kesimpulan dari bab 2. Yang ketiga yaitu tentang bab 3 yang berjudul Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata merupakan hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, terus ada hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. Keadaan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, pada dasarnya Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya hukum. Sama seperti halnya yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah ke bawah. Seperti yang dapat dikatakan yaitu istilah runcing ke bawah tumpul ke atas. Sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama yaitu ada hukum perorangan. Selanjutnya yaitu ada hukum keluarga. Yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan. Itu hukum waris. Rangkuman selanjutnya yaitu bab 4 tentang hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lingkungan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Pembedaan perikatan. Pembedaan perikatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu obligatio civilis atau perikatan perdata. Yang kedua yaitu insoning verbintenis. Yang ketiga yaitu perikatan prinsiional atau perikatan pokok. Selanjutnya itu ada dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan. Selanjutnya azas-azas dalam hukum perikatan. Azas-azas hukum adalah pikiran dasar yang dapat dalam hukum konkret di luar peraturan hukum
yang konkret di Indonesia. Prestasi dan akibat-akibatnya. Prestasi atau juga dikenal dengan cedera janji adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya. Akibat-akibat prestasi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh si kreditur. Yang kedua itu pembelaan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Dihapuskannya perikatan. Perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUHP Perdata. Cara perhapusan hukum perikatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembaharuan utang, yang kedua itu penjumpaan utang, yang ketiga pembebasan hutang. Bab selanjutnya yaitu tentang materi hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur dalam dan di luar Burgerlijk Wetboek. Yang pertama yaitu standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerisasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir karena kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan terhadap para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. Yang pertama ada perjanjian dengan cuma-cuma. Yang kedua yaitu perjanjian CPH dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga yaitu perjanjian konsulsuit. Yang keempat yaitu perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran. Syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya terjadi perjanjian yang pertama yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga suatu hal tertentu. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 adalah ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk memulai pelaksanaan suatu perjanjian. Yang rangkuman bab 6 yaitu tentang hubungan hukum perdata dan hubungan hukum dagang. Hukum dagang merupakan aturan-aturan hukum antara satu orang dan yang lainnya di dalam bidang perdagangan. Sedangkan hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hubungan antara antara hukum dagang dan hukum perdata. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut dapat dalam satu kodifikasi. Selanjutnya ada yaitu hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha merupakan seseorang yang mendirikan suatu usaha atau yang menyuruh melakukan usaha. Di dalam usaha ada seseorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dapat dibantu oleh orang lain yang disebut dengan pembantu usaha.
Pengusaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha. Yang pertama yaitu membuat pembukuan. Yang kedua yaitu mendaftarkan perusahaan. Selanjutnya yaitu rangkuman bab 7 tentang bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan badan usaha milik negara atau BUMN. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha merupakan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang atau usaha dagang merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh suatu orang individu. Kedua yaitu badan hukum. Yang kedua badan usaha berbadan hukum. Badan usaha dengan berbadan hukum yaitu usaha di dalamnya terdapat pemisah hak kekayaan aset atau aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha. Proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang didirikan yang mana modalnya dibantu oleh pemerintah pusat atau negara. Yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan beranggotakan seseorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan oknum rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ada badan usaha firma. Firma merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama perusahaan. Itu badan usaha. Yayasan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya yang dimiliki atau dikuasai oleh negara. Bab 8 materinya tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Tujuan daftar perusahaan terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, dan sifat daftar perusahaan terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan terdapat 3 kewajiban. Yang pertama yaitu kedudukan wilayah NKRI. Yang kedua yaitu pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Yang ketiga yaitu salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajibannya. Tempat waktu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Bab 4 Pasal 9 yaitu mengisi formulir dan penyerahan formulir. Yang 9 yaitu Bab 9 yaitu tentang pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum dan hak kekayaan intelektual. Pengertian haki. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses. Prinsip-prinsip kekayaan intelektual. Ada beberapa prinsip yang ada di hak kekayaan intelektual. Yang pertama prinsip ekonomi, kedua prinsip keadilan, ketiga prinsip kebudayaan, 4 prinsip sosial, C yaitu klasifikasi hak kekayaan. Secara umum hak atas kekayaan intelektual atau haki terbagi 2 bagian kategori. Yang pertama yaitu hak cipta dan hak paten.
ke-10 yaitu prosedur dan yang ke-10 yaitu bab 10 yaitu prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ciptaan yang dapat dilindungi. Yang kedua yaitu masa pelindungan ciptaan. Yang ketiga, proses pendaftaran hak cipta. Yang keempat yaitu ciptaan yang tidak diberikan hak cipta. Bentuk dalam perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut, kecuali dengan seizin pemegang hak cipta. Hak cipta menyatakan bahwa namun demikian, pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan terbagi menjadi beberapa hak. Yang pertama yaitu program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan. Pelanggaran dan sanksi hak cipta dengan menyebut dan mencantumkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atas penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian. Yang ketiga, pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah, pertunjukan, atau pemantasan yang tidak dipungut bayaran. Yang keempat yaitu pembayaran suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima itu perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer. Selanjutnya yaitu hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor berkat hasil invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri invensi tersebut atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya. Dasar hukum hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Jenis-jenis hak paten yaitu yang pertama paten atas invensi, yang kedua paten sederhana dan atau atas invensi. Masa berlakunya hak paten atas invensi untuk paten mempunyai berlaku 20 tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan paten oleh pemerintah. Hak paten sederhana atau invensi untuk paten sederhana memiliki masa berlaku selama 10 tahun terhitung dari sejak tanggalnya diterimanya permohonan oleh pemerintah. Cara mengurus hak paten yaitu yang pertama, dalam pengajuan permohonan hak paten Anda harus melampirkan judul invensi, deskripsi tentang invensi, klaim dalam beberapa klaim invensi, abstrak invensi, gambar yang disebutkan dalam deskripsi. Yang keenam itu surat kuasa dalam hal permohonan yang diajukan, surat pernyataan kepemilikan invensi, kemudian surat pengalihan hak kepemilikan invensi, surat bukti penyimpanan jasad renik dan hal permohonan terkait dengan jasad renik. Yang 10, deskripsi invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Yaitu hak merek. Merek adalah suatu penanda dari sebuah produk mulai dari tampilan, grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan warna, hologram, sampai dengan suara yang digunakan. Selain itu, merek dengan mempunyai peran penting terhadap suatu produk.
sehingga penetapan hak merek sangat diperlukan agar mendapatkan perlindungan dari badan hukum dan instrumen hak merek. Ada desain industri. Desain industri adalah kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna. Bisa juga gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Selain itu dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, dapat digunakan untuk menghasilkan produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Yaitu ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan kerja dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Konsumen dan pelaku usaha. Tujuan perlindungan konsumen meningkat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua yaitu meningkatkan bakat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negara pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang kelima yaitu membutuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan. Baiklah, selanjutnya adalah bab 12 yaitu tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, monopoli yaitu suatu bentuk penguasa atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Kedua yaitu azas-azas monopoli. Terdapat beberapa azas di dalam monopoli. Yang pertama yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, mewujudkan klaim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisien dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang dalam monopoli yaitu pertama monopsoni, yang ketiga yaitu penguasaan pasar, yang keempat persekongkolan, yang kelima posisi dominan, yang keenam jabatan rangkap, yang ketujuh pemilik saham, dan yang kedelapan pengembangan, peleburan dan pengambilan alihan. Di dalam monopoli terdapat perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama yaitu adanya oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Yaitu bab 13 tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen, sikap aktif, dan kesadaran pelaku usaha dalam pelaku di pasar saat berinteraksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha yaitu
KPPU. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana, denda paling banyak 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Ya, dan yang terakhir adalah rangkuman materi tentang bab 14, yaitu pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perandingan arbitrasi dan ligitasi. Pertama itu pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya posisi antara pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau orang dengan organisasi terhadap satu objek permasalahan. Penyelesaian sengketa. Ada beberapa cara untuk penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu negosiasi, yang kedua mediasi, dan yang ketiga adalah arbitrasi. Dan kelemahan dari sengketa. Kelebihan dari sengketa yaitu melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas. Kelemahannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kekurangan kepastian hukum dan hakim yang awam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.